Halo semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hang Channel. Dan di video kali ini saya akan jelasin kenapa saya memilih dua indikator dari total 7 indikator yang ada di Binance. Ya, dan dua indikator ini adalah Bollinger Band dan juga Moving Average Convergence Divergence. Ya, nah saya pilih dua indikator ini karena menurut saya dua ini jauh lebih akurat dibandingkan yang lainnya. Memang yang lain ini kembali ke selerasi ya. Kalau yang lainnya mungkin ada yang suka atau gimana. Nah, kalau saya sendiri saya pilih cuma menggunakan dua indikator ini. Dan perlu teman-teman tahu bahwasanya indikator itu hanya sebuah indikasi. Ya, belum tentu 100% benar. Tapi ketika kita sudah tahu dan mungkin kita mau open posisi, kita bisa menggunakan indikator untuk make sure apakah kalau kita masuk itu udah tepat sesuai dengan indikasi atau belum. Nah, itulah gunanya dari indikator. Kebanyakan orang belajar indikator ini dengan sangat dalam dan sebagainya, tapi again saya bilang sama teman-teman, indikator ini bukan analisa pertama sebaiknya begitu. Ya, indikator ini adalah analisa tambahannya. Jadi ketika teman-teman sudah memutuskan untuk masuk atau open posisi atau melakukan suatu penjualan, maka teman-teman perlu confirm melalui indikator. Ya, jadi indikatornya adalah untuk meyakinkan teman-teman mengambil sebuah keputusan. Contoh gini deh, misalkan saya lihat sekarang kalau teman-teman nanti bisa lihat di layar sini ya, di tampilan itu teman-teman bisa lihat BTC itu baru saja dump. Ya, baru saja terjadi penurunan yang cukup panjang, lalu naik sedikit dan sebagainya. Nah, kalau seandainya teman-teman memutuskan untuk open posisi di saat itu, maka teman-teman bisa menggunakan indikator ini untuk sebagai acuan apakah open posisi yang saya lakukan itu sudah tepat atau tidak. Nah, jadi indikator ini adalah suatu konfirmasi tambahan ya buat teman-teman mengambil keputusan. Dan saya pilih menggunakan Bollinger Band dan juga MACD ya. Saya akan jelasin satu-satu kenapa saya pilih Bollinger Band dulu ya. Nah, Bollinger Band ini menurut saya cukup akurat ya teman-teman untuk saya menentukan suatu keputusan. Kenapa? Karena mudah sekali dipahamin ya. Kalau kita cukup mengerti dengan Bollinger Band, sebenarnya ini sangat-sangat menolong kita untuk mengambil sebuah tindakan atau keputusan yang tepat ya. Nah, kalau teman-teman lihat di layar, itu Bollinger Band itu kalau teman-teman lihat tuh ada 3 jenis garis ya. Pertama, garis atas yang warna kuning. Kalau teman-teman lihat ya, ada warna kuning dia naik ke atas itu. Lalu ada garis yang bagian tengah yang warnanya mungkin agak pink kemerahan ya, yang dia itu ngarahnya agak sedikit turun. Lalu ada satu lagi yaitu garis yang paling bawah yang warnanya ungu ya, yang dia itu mengarah turun ke bawah ya. 3 garis ini sangat-sangat penting teman-teman ya, sangat-sangat penting, dan dari sinilah kita bisa tahu pergerakan suatu market itu mau kemana. Oke, saya akan jelasin dari yang garis pertama, yang garis kuning atau ya kita sebut dengan golden line lah ya. Nah, di garis yang atas itu, kalau candlenya teman-teman, kalau candlenya itu menyentuh garis itu dan melewati garis itu, maka tidak lama lagi candle itu akan masuk ke dalam garisnya. Ya, jadi saya bagi dua dulu ya biar teman-teman bisa paham ya. Saya ambil garis tengahnya ya. Garis tengah itu saya sebut sebagai middle. Jadi kalau misalkan candlenya ada di atas garis yang tengah, saya sebut sebagai middle up. Ya, kalau garis tengahnya, kalau candlenya ada di garis tengah yang bagian ke bawah, saya sebut dengan middle low ya. Nah, kalau teman-teman lihat ya, sebelumnya yang mungkin paling kiri ya, kalau di layar saya paling kiri, itu candle kebanyakan berada di bagian garis middle up ya. Jadi tengah-tengah ke atas semua. Dan beberapa kali menyentuh garis yang warna kuning ya bagian atasnya. Kalau kita lihat kondisi seperti ini, mostly menandakan market itu sedang bergerak naik. Ya, uptrendnya itu mau uptrend yang tidak terlalu besar atau tidak atau cuma sedikit-sedikit, yang penting pengarahannya itu mengarah naik ya. Jadi kalau misalkan dia masih ada di situ, berarti pergerakannya rata-rata uptrend teman-teman ya. Dan ketika candlenya nyentuh warna kuning ya, sebaiknya teman-teman harus mulai waspada. Kenapa? Ada dua hal sih. Yang pertama mulai waspada, yang kedua adalah mulai senang ya. Ketika dia nyentuh garis kuning,
lalu bentuk candle berikutnya nyentuh lagi garis kuning, itu berarti sedang uptrend besar-besaran teman-teman. Ya, sedang terjadi candle hijau yang panjang-panjang dan itu naik ke atas terus. Ya, tapi perlu perhatikan ya, kalau misalkan candlenya sudah melewati garis kuningnya terlalu lama, maka aturan Bollingernya adalah tidak lama lagi dia akan masuk dan berada di bawah garis yang warna kuning. Ya, berarti dia akan masuk ke area middle up-nya. Ya, nah ketika dia sudah masuk ke bagian middle up-nya, coba teman-teman perhatikan ya, yang paling tinggi yang dicapai itu sebelum warna merah panjang-panjang itu. Nah, teman-teman perhatikan di bagian situ. Ya, ketika dia sudah beberapa kali tembus yang warna kuning, garis warna kuning, ya, lalu kemudian terjadi candle yang warna merah. Ya, candle warna merah ini mengarah turun terus ke bawah dan menyentuh garis tengah. Ya, kalau dia candlenya dari atas turun ke bawah dan sentuh garis tengah, maka pasti akan terjadi downtrend. Ya, dia akan turun melewati garis tengah dan setelah itu dia akan turun ke bawah. Ya, oke. Dan bisa jadi nanti ada pembalikan juga, bisa jadi. Ya, asalkan dia tidak sentuh garis paling bawah. Kalau kita lihat di dalam gambar yang di samping, justru candle warna merahnya itu melewati garis tengah, terus membentuk lagi yang panjang sekali sampai ke bawah, dan akhirnya dia menyentuh yang paling bawahnya, yang garis warna ungunya. Ya, makanya disebut sebagai downtrend yang cukup parah. Ini bukan koreksi kecil lagi teman-teman, ini koreksi yang cukup lumayan ya. Jadi ini udah boleh disebut dengan downtrend ya. Lalu setelah dia lewati garis paling bawah, nah biasanya begitu ya, kalau di atas kan lewatin garis atas, nggak lama lagi dia turun ke bawah. Nah, kalau ini lewatin garis paling bawah yang warna ungu itu, nggak lama lagi dia naik ke atas. Tapi dia baru naik sedikit, terus dia panjang turun ke bawah lagi ya. Pada dasarnya adalah ketika sebuah candle itu melewati garis yang warna ungu, dia lewati ini terlalu bawah, dia akan naik lagi ya. Mungkin dia hanya akan koreksi sedikit untuk dia turun lagi, tapi dia akan terus berusaha untuk masuk lagi ya di bagian paling bawahnya, garis bawahnya. Kalau misalkan nanti garisnya itu candlenya itu melewati garis tengah lagi, berarti itu akan mengarah ke uptrend teman-teman. Ya, akan mengarah ke atas ya. Kalau misalnya dia lewati lagi garis tengah, berarti mengarah ke bawah, tergantung candlenya. Kita lihat ya, candle itu kalau dari bawah nyentuh garis tengah, berarti ngarahnya ke atas. Kalau dia dari atas nyentuh garis tengahnya, berarti dia mengarah ke bawah. Ya, sesimpel itu. Kalau dia nyentuh yang terlalu bawah, dia nggak lama lagi naik ke atas. Kalau dia nyentuh yang paling kuning, yang paling atas, beberapa kali sentuh, dia nggak lama lagi dia akan masuk ke bawah. Gitu. Dia akan masuk di bawah yang garis kuningnya. Jadi kan 3 garis saja ya. Tinggal lihat candlenya, kalau udah tembus yang atasnya terlalu tinggi, dia akan ke bawah. Kalau dia kena yang garis tengahnya, dia akan ke bawah lagi. Kalau dia kena lagi yang paling garis bawahnya, dia akan naik ke atas. Kayak gitu. Jadi aturan dalam Bollinger itu adalah si candle tidak boleh terlalu lama melewati garis kuning dan tidak boleh terlalu lama melewati garis yang warna ungu yang paling bawahnya. Jadi dia harus sering banget berada di antara garis kuning, garis tengah, dan juga garis yang warna ungu. Jadi dia harus bermain di area itu teman-teman. Kalau dia melewati, berarti tidak lama lagi candle tersebut akan terjadi pembalikan. Ya, kalau dari middle up, candlenya sentuh garis middle-nya, garis tengahnya dari atas ya, sentuh garis tengah, dia ngarah ke bawah. Dari bawah sentuh garis tengah, dia ngarah ke atas. Ya, jadi cuma seperti itu aja teman-teman. Kalau teman-teman analisa Bollinger Band, yang penting teori ini teman-teman perhatikan dan teman-teman mengerti. Kalau teman-teman ngerti dengan teori ini, maka teman-teman sudah bisa mengambil keputusan ketika dia sudah nyentuh yang garis kuning misalkan begitu, maka ini tanda-tanda sudah uptrend dan siap-siap juga teman-teman udah harus melepas si koinnya, karena begitu dia turun maka terjadi downtrend, jadi teman-teman sudah bisa menjualnya. Nah, kalau misalkan koinnya itu nyentuh terus seperti contoh Bitcoin sekarang ya, 2 kali yang candle merah itu nyentuh garis bawah ya. Kalau teman-teman perhatikan candle warna merahnya 2 kali nyentuh yang bagian bawah. Nah, itu kalau teman-teman beli pertama kali yang warna merah yang paling bawah, terus beli yang kedua kali, di situ waktu teman-teman beli, terus dia ada pergerakan koreksi sedikit naik ke atas, itu teman-teman juga sih bisa jual. Itu disebut dengan scalping ya. Jadi teman-teman bisa jual dan di situ aja sudah profit teman-teman. Lalu ketika dia turun parah lagi, terus koreksi lagi sedikit. Ya, paling terakhir ya,
dua candle yang warna hijau ya. Kalau teman-teman perhatikan dia kan mulai naik lagi tuh. Nah, kalau misalkan teman-teman lepas di situ, maka teman-teman sudah dapat profit lagi ketika teman-teman beli di candlenya yang paling bawah itu ya. Oke, tapi kan mungkin agak susah untuk kita tepat banget untuk beli di bagian bawah. Nah, patokannya adalah ketika teman-teman memang sudah beli di candle yang dua yang tembus terus ke bagian bawah, sebenarnya itu sudah sangat oke sekali teman-teman ya. Tapi sekali lagi ini sebuah indikasi ya, bisa jadi indikasi atau analisa dari indikator ini bisa jadi salah juga ya. Tapi selama saya pakai aplikasi ini dan saya menggunakan analisa Bollinger Band, menurut saya cukup akurat teman-teman ya, dibandingkan saya menggunakan misalkan moving average, kemudian RSI, KDJ dan sebagainya ya. Nah, cara membaca Bollinger Band itu sebenarnya cuma seperti ini teman-teman. Tinggal nanti teman-teman menggunakan time frame yang berapa. Sebelum video sebelumnya saya udah bahas tentang time frame. Nanti teman-teman bisa pelajari tentang time frame-nya. Lalu dari analisa terhadap si candle-nya, teman-teman bisa lihat melalui Bollinger Band ini. Ya, sesuaikan dengan time frame yang teman-teman mau. Kalau misalnya teman-teman memang mau scalping, artinya teman-teman akan melihat time frame yang kecil. Jadi, nanti Bollinger Band-nya juga lihatnya di time frame yang kecil. Tapi kalau kita misalkan, sebagai contoh di layar sebelah sini itu, dia pakai time frame-nya 1 jam. Jadi, saya settingnya 1 jam. Jadi, saya melihat analisa seperti ini analisa yang per jam, teman-teman. Satu candle itu 1 jam. Ya, jadi ketika saya perhatikan begini, berarti boleh dibilang sejam sebelumnya itu terjadi penaikan dikit dan 2 jam sebelumnya itu terjadi penurunan yang cukup panjang. Ya, mudah-mudahan yang Bollinger Band ini teman-teman bisa paham. Ya, pada dasarnya teorinya gampang sekali, cuma tiga garis. Kalau dia lewatin garis yang terlalu atas, yang warna kuning, dia nggak akan lama akan masuk di bawah garis kuningnya. Kalau dia dari atas itu dia kena garis tengahnya, dia akan lewatin yang bawahnya, berarti kita downtrend. Tapi kalau dia lewatin garis bawah yang paling bawah, maka nggak lama dia akan naik ke atas. Ya, kalau dari bawah dia kena garis tengah, dia akan naik ke atas. Ya, jadi cuma seperti itu aja. Teman-teman perhatikan candlenya. Ya, kalau candlenya sudah melewati garis-garis tertentu, berarti akan terjadi penurunan atau kenaikan. Ya, kalau yang paling kuning penurunan, kalau paling tengah itu bisa turun bisa naik tergantung arahnya dari mana. Kalau yang paling bawah itu berarti terjadi kenaikan ya. Simpelnya seperti itu ya. Oke. Nah, lalu indikator yang kedua yang saya paling suka pakai selain yang Bollinger Band ini ya, tapi utamanya pasti Bollinger Band saya teman-teman. Ya. Indikator kedua itu adalah untuk melihat tren ya. Kalau ini untuk decision maker saya pakai Bollinger Band-nya. Tapi yang untuk indikator yang kedua ini saya pakai untuk melihat tren ya. Namanya adalah convergence divergence ya. Jadi MACD lah kalau kata-kata orang. Nah, kalau teman-teman lihat di layar sebelah sini yang bagian convergence divergence, teman-teman perhatikan di golden line-nya. Kita sebut sebagai golden line ya. Jadi perhatikan golden line-nya. Kalau golden line-nya itu sudah nyentuh garis yang warna merah, pink kemerahan itu ya, sudah nyentuh, perhatikan garis kuningnya. Kalau garis kuningnya itu udah cross terus dia ngarah ke atas, berarti cenderung uptrend. Tapi kalau dia cross dan ngarah ke bawah, berarti cenderung downtrend. Kalau teman-teman perhatikan di layar sebelah sini, coba perhatikan yang crossing terakhir dia. Yang crossing terakhir dia, golden line-nya itu ngarah ke bawah. Ya, ngarah ke bawah. Ya, begitu dia cross itu dia ngarah ke bawah. Makanya terjadi yang namanya downtrend. That's why adalah muncul candle yang warna merah yang panjang sekali ke bawah yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat, ya, beberapa jam aja ya. Ya, mungkin ini terjadi waktu malam ya, teman-teman ya, karena ini baru sekitar jam 10, jam 11 pagi ya. Jadi ini terjadi pada saat malam hari ya, menjelang subuh mungkin ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, di MACD ini dia mengarah ke bawah ya, berarti sedang terjadi yang namanya downtrend. Nanti perhatikan lagi ketika garis kuningnya itu nyentuh garis pinknya dan crossing lagi, terus garis kuningnya tajam sekali ngarah ke atasnya, dia mengarah ke atas, misalnya crossingnya seperti ini nih, misalnya gini ya, di cross ya, dan dia naiknya ke atas sekali, yaitu tandanya dia akan uptrend ya. Tinggal lihat crossingnya aja ya, tinggal lihat silangnya. Kalau dia udah silang terus dia misalkan kuning, misalnya ini kuningnya ya, kuningnya itu ngarahnya ke atas, maka itu akan menjadi uptrend teman-teman ya.
Nah, saya pakai dua indikator ini untuk memastikan saya punya trading itu sesuai dengan apa yang saya analisa. Jadi waktu saya mau masuk ke sebuah harga, mau open posisi, saya akan cek dulu bagian Bollinger Band-nya. Apakah dia nyentuh garis yang terbawahnya. Kalau misalkan nyentuh, saya akan lihat juga ya MACD-nya. Apakah sedang mau uptrend gitu ya. Kalau saya lihat udah crossing, kemudian di MACD-nya udah crossing, garis kuningnya udah ngarah ke atas, di Bollinger Band-nya dia udah nyentuh yang garis ungu paling bawahnya, maka confirm mungkin itu akan terjadi uptrend. Jadi ketika saya masuk dan dia naik, maka saya udah bisa menjual dan saya sudah bisa profit dari situ, teman-teman. Ya, analisa ini sebenarnya berlaku juga bukan cuma di kripto, tapi juga di instrumen investasi yang lain yang berhubungan dengan candle. Ya, yang saya jelasin ini adalah yang berhubungan dengan candle. Dan ini adalah alasan kenapa saya itu suka menggunakan dua jenis indikator ini, karena menurut saya cukup mudah untuk dipahami. Ya, again, itu versi saya ya. Kalau untuk yang teman-teman lain mungkin punya versi yang sangat berbeda, dan juga ketika teman-teman udah mempelajari tentang indikator, mungkin saja tipe indikator yang teman-teman sukai dengan saya juga bisa berbeda. Tapi saya di video ini menjelaskan kenapa saya suka memakai Bollinger Band dan juga MACD ya, karena menurut saya dua indikator ini cukup oke dan cukup mudah dipahamin dan juga lebih akurat ya. Tapi again, itu versi saya, teman-teman. Ya, mudah-mudahan video ini cukup teman-teman untuk memberikan penjelasan dan memberikan pemahaman teman-teman untuk melakukan analisa menggunakan Bollinger Band dan juga menggunakan MACD. Dan kita nanti ketemu lagi di video yang selanjutnya. Sampai jumpa.